Ketika nasabah galbay pinjol tidak tahu aturan dan resiko bagaimana galbay di aplikasi pinjaman online atau pinjol, maka akan selalu memikirkan hutang tersebut, tentunya bisa membuat si nasabah itu menjadi stres, bahkan bisa melakukan bunuh diri. Nah, sangat banyak sekali ya yang sudah bunuh diri akibat tidak mampu membayar hutang di pinjol. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kalian. Nah, mungkin bagi kalian yang sedang galbay di pinjol, intinya kalian gak usah panik. Ya, gak usah panik. Kalau galbay pinjol itu, ya, kalian itu sebenarnya tidak akan diapa-apain. Tetapi data kaliannya saja ya yang masuk slik OJK atau di blacklist sama OJK. Nah, jadi resikonya seperti itu saja, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang, ya. Nah, teman-teman ya sudah galbaikan saja dulu, teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan, jangan dibuat stres. Kalau misalkan teman-teman terlalu memikirkan, hidup teman-teman itu sehari-harinya tidak akan tenang, ya. Jadi kalau galbay pinjol itu, ya, kita hanya data kita saja. Jadi resikonya itu data kita masuk slik OJK dan data kita itu di backlist. Nah, kalau misalkan sudah di backlist, maka itu kita tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Jadi resikonya seperti itu saja. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri dan sebagainya karena takut ditagih. Memang resiko galbay pinjol itu pastinya ditagih. Jangankan dipinjol, kita pinjam uang di orang aja, ya pastinya kalau kita tidak bayar ditagih, sama aja seperti itu. Namun berbeda kalau pinjaman online, ya kita akan diteror lewat telepon. Sehari aja bisa nyampe ratusan, teman-teman ya. Nah, jadi kita harus kuat mental, teman-teman. Memang resikonya seperti itu, ya. Kita akan ditagih terus-menerus lewat telepon atau SMS, email dan sebagainya. Jadi seperti itu, teman-teman. Bahkan kalau misalkan kita tidak bayar selama 3 bulan, sangat besar kemungkinan DCE itu akan datang ke rumah ya untuk menagih hutang. Nah, jadi intinya sebenarnya nggak usah dipikirin, teman-teman. Yang penting teman-teman itu kuatkan mental dan ada niatan bayar. Ya, jangan dibikin panik, teman-teman ya. Intinya kuatkan mental saja. Jadi misalkan kalau teman-teman tidak mampu bayar, ya sudah galbaikan saja dulu. Cuman resikonya itu saja. Hanya data kalian saja masuk slik OJK dan tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Ya, kalau misalkan kalian tidak butuh data kalian, mau jelek mau apa, ya sudah biarkan saja dulu, teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalkan data kita di backlist atau dimasuk slik OJK, kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman uang di bank, kemudian kita tidak bisa mengajukan kredit. Jadi sanksinya seperti itu saja. Jadi tidak perlu ditakuti, teman-teman ya. Gak usah sampai mau bunuh diri lah semacamnya seperti itu ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang galbay pinjol itu harus kuatkan mental saja. Misalkan teman-teman tidak mau pusing, ya sudah, gak usah direspon, teman-teman. Mau nelpon ratusan kali ke, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian respon, ya setahu saya sih itu nanti kalian itu diprioritaskan, apalagi hutang kaliannya lumayan cukup besar. Jadi kalian itu dianggap sama pihak DC pinjol itu ada kesempatan mau bayar secepatnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau pusing, ya sudah biarkan saja ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Mereka juga tidak akan ini, teman-teman ya, melakukan hal-hal kekerasan seperti itu. Ya, mereka itu hanyalah tugas saja. Jadi misalkan teman-teman galbay pinjol, ya sudah, memang resikonya seperti itu. Jadi harus kuatkan mental, teman-teman ya. Gak usah panik, gak usah ini, teman-teman ya, gak usah kabur-kaburan. Walaupun teman-teman kabur kemanapun, tetap pasti akan diteror. Walaupun tidak diteror lewat telepon, pasti akan didatangi ke rumah. Apalagi galbay di aplikasi pinjaman online yang udah besar ya, seperti Akulaku, Kredivo ya, yang seperti itu. Itu kan sebenarnya sudah ada di semua daerah, bahkan di pelosok pun sudah ada. Jadi misalkan teman-teman tidak mau pusing, ya sudah, biarkan saja
ya. Jadi intinya nggak usah terlalu dipikirkan. Jadi sanksinya itu hanya per data saja, ya. Jadi data kita hanya di blacklist, gak bakalan dimasukin ke penjara, gak bakalan diambil barang-barang berharga di rumah teman-teman. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kalau galbay pinjol itu hanyalah data kita saja di backlist. Jadi intinya gak usah panik, slow saja. Yang penting kita itu ada niatan mau bayar, mau kapanpun, yang penting kita ada niatan bayar. Nah tetapi itu juga tergantung pada diri kalian masing-masing. Kalau kalian tidak masih sayang sama data kalian, ya kalian bayar. Kalau tidak sayang, ya sudah, biarkan saja. Itu gimana kalian masing-masing teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu saja. Tapi kebanyakan orang yang berpikir karena diteror terus menerus ya, jadi bisa membuat stres, bahkan melakukan sampai bunuh diri karena takut gitu kan. Takutnya takut dari mana? Kan tidak ada yang namanya hutang piutang itu dimasukkan ke penjara atau dipidanakan. Tidak ada teman-teman ya. Jadi intinya hanyalah perdata saja. Kita mengajukan pinjaman itu hanya jaminannya hanya KTP saja. Ya, tidak kita menjaminkan rumah atau kendaraan kita. Kan tidak seperti itu perjanjiannya, hanya perdata saja. Ya. Kalau misalkan kita galbay, ya paling data kita saja yang menjadikan jaminan. Yaitu jaminannya data kita di backlist atau masuk strik OJK. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah perlu ditakuti sama teman-teman yang galbay pinjol, ya. Kalau misalkan DC datang ke rumah, ya teman-teman tinggal ngomong apa adanya. Memang kelihatan emang gampang. Nah tetapi kalau misalkan teman-teman kuat mental dan teman-teman tenang menghadapinya, insya Allah akan berhasil. DC juga tidak akan memaksa teman-teman itu harus bayar pas mereka datang, ya. Mereka juga punya perasaan, punya hati nurani, ya. Ya kebanyakan DC pinjol kan bisa seperti ini. Saya tidak akan pulang sampai kamu bayar. Mereka juga tidak mungkin sampai nginep di rumah kalian. Kan mereka juga punya tugas lain, punya keluarga yang harus diurusin. Kan tidak mungkin mengurusin kalian saja dan yang belum jelas mau bayarnya kan. Seperti itu. Intinya gak usah takut. Kalau misalkan galbay pinjol, intinya harus kuatkan mental. Memang resikonya seperti itu. Kita akan diteror lewat telepon, didatengin DC, data kita di backlist. Kalau di masalah dimasukkan pidana itu tidak ada teman-teman. Jadi intinya gak usah khawatir. Yang penting teman-teman itu kuatkan mental saja. Gak usah terlalu dipikirkan, ya, pikirkan. Teman-teman pikirkan saja bagaimana saya supaya secepatnya mampu bayar. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu memikirkan sama teroran, sama DC-nya, ya seperti itu. Karena misalkan kalau teman-teman kelamaan tidak bayar, ya bukan hanya di backlist saja atau masuk slik OJK, jadi bunganya terus naik. Jadi intinya seperti itu saja, ya. Kalau misalkan teman-teman sayang sama data, ya teman-teman bayar secepatnya. Kalau tidak sayang sama data teman-teman, ya sudah, galbaikan saja dulu. Intinya seperti itu saja. Oke? Nah mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini, mohon di subscribe ya supaya channel ini cepat berkembang ya dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang galbay pinjol dan tidak tahu aturan dan resiko ketika galbay pinjol ya, supaya teman-teman yang galbay itu merasa tenang dan tidak stres ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.